kasih Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Nur Setiorini, CGP Angkatan 11 Kabupaten Kudus dari SMP 2 Kalungu. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praobservasi praktik coaching dengan Ibu Dina. Beliau adalah guru IPA sekaligus wali kelas 7A. Baiklah Bapak Ibu, mari kita mulai. Assalamualaikum Ibu Dina. Waalaikumsalam Ibu Rini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ibu Rini gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik. Ibu Dina, boleh perkenalan sebentar? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Ibu Dina Saputri, biasa dipanggil Ibu Dina. Saya mengampu mata pelajaran IPA dan sekaligus wali kelas 7A. Terima kasih Bu Dina atas waktu yang diberikan. Kita akan melakukan praktik coaching praobservasi kelas. Kalau boleh tahu, Ibu Dina nanti akan mengajar kelas berapa? Saya akan mengajar kelas 7A. Kelas 7A. Ya. Kemudian jam berapa? Jam keberapa mengajarnya? Untuk IPA hari Kamis jam ke-7 dan 8. Jam ke-7 sampai 8. Baiklah, terima kasih. Nanti rencananya setelah praobservasi ini pada hari Kamis besok, saya akan melakukan observasi di kelas Ibu Dina, dan kemudian setelah observasi dilanjutkan dengan pasca observasi gitu ya. Pertanyaan yang pertama Ibu Dina terkait dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai dalam pembelajaran yang akan datang? Oke, untuk materi yang akan diajarkan itu materi kalor dan perpindahan kalor. Untuk tujuannya yaitu siswa dapat membedakan antara suhu dan kalor. Siswa mampu menganalisis benda mana yang memerlukan kalor jenis yang paling tinggi, serta manfaat kalor dalam kehidupan sehari-hari dan perpindahan macam-macam kalor. Terima kasih. Jadi nanti materinya tentang kalor dan perpindahan kalor. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu siswa mampu membedakan antara suhu dan kalor. Kemudian anak juga mampu untuk menganalisis perbedaan kalor dan suhu. Kemudian anak juga diminta mampu untuk menghitung besaran kalor. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Ibu Dina, kira-kira area pengembangan apa yang hendak dicapai? Oke, untuk pengembangan yang akan saya kembangkan di kelas 7A itu ke area kolaborasi siswa. Kolaborasi siswa. Jadi antar siswa nanti dibuat kelompok. Setelah dibuat kelompok nanti siswa bekerja sama antar satu kelompok. Harapannya siswa satu sama lain saling menghargai pendapat teman, saling bekerja sama, bisa mentoleransi pendapat satu sama lain, perbedaan juga. Kalau saya menangkap area pengembangan yang sudah dicapai itu tentang karakter, ya, karakter dari siswa, yaitu mereka mampu berkolaborasi bersama, bekerja sama. Bagaimana dengan area pengembangan terkait dengan kompetensi? Kompetensi siswa. Oke. Untuk materi yang diajarkan, materi kalor, itu kan lebih banyak ke perhitungan ya, materi fisika. Materi fisika itu lebih banyak ke perhitungan. Sebelum kita memasuki materi kalor, itu ada materi suhu. Materi suhu itu basic dari materi kalor ini, karena nanti materi kalor itu ada menghitung suhu juga. Nah, untuk kompetensi siswa itu dikembangkan dari pembelajaran sebelumnya, yaitu pada saat pembelajaran suhu. Kita tanamkan dulu basic siswa dalam pembelajaran suhu, di mana siswa dapat mengkonversi suhu dari reaumur ke Celsius, Celsius ke Fahrenheit dan lain sebagainya, agar nanti di materi kalor lebih bisa mengembangkan lagi karena materinya lebih kompleks. Terima kasih. Kemudian terkait dengan strategi pembelajaran, kira-kira strategi apa yang nanti akan diterapkan oleh Ibu Dina ketika mengajar? Untuk strateginya, saya menggunakan pendekatan scientific Scientific learning dan juga experiential learning.
untuk pendekatan saintifik sendiri sering digunakan pada mata pelajaran IPA ya Bu. Karena kita kan diibaratkan seorang saintis gitu yang kepo, yang punya rasa ingin tahu kenapa kok ini bisa jadi seperti ini, apa penyebabnya, melalui eksperimen ya, eksperimental gitu ya namanya. Itu terkait dengan metode yang akan digunakan saintifik dan eksperimental nanti. Kemudian mungkin Ibu Gina sudah mempersiapkan media atau teknik yang lain dalam pembelajaran. Untuk medianya itu menggunakan PPT dan juga LKPD untuk pertemuan yang hari Kamis itu, karena kalor itu kan materinya sangat kompleks ya, jadi nggak cuma di satu pertemuan aja. Di pertemuan selanjutnya itu ada media semacam praktikum. Terus untuk asesmennya agar siswa punya kompetisi lebih, saya menggunakan games quizzes. Lebih itu ya, lebih rapi ya, ada PPT juga, kemudian LKPD, ada game quizzes juga. Kemudian untuk ini terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, mungkin Ibu Gina menerapkannya untuk pembelajaran ini? Kalau untuk pembelajaran ini saya belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian terkait dengan ini pembelajaran sosial dan emosional, mungkin juga diterapkan. Untuk pembelajaran sosial emosional learning itu anak-anak hari Kamis jam ke-7-8 itu kan jam terakhir ya. Mereka sudah pikirannya mau pulang. Betul sekali, pikirannya sudah mau pulang, sudah capek dari jam pertama sampai jam terakhir. Apalagi IPA ini materinya yang fisika banyak perhitungannya. Pasti kita harus mempersiapkan mental mereka dulu. Kita kondisikan ketika masuk kelas di awal saya tanya kabar mereka, terus saya tanya presensi, terus saya lakukan ambil nafas, buang nafas gitu, mindfulness ya. Biar anak lebih tenang, lebih terkondisikan, lebih siap menerima materi yang akan saya ajarkan. Berarti juga menerapkan pembelajaran sosial dan emosional. Betul. Juga untuk melatih konsentrasi anak juga diterapkan dengan teknik mindfulness. Bagus sekali Ibu Gina, wah luar biasa. Kira-kira Ibu Gina, dari pembicaraan yang kita lakukan hari ini, ada yang bisa Bu Gina tangkap manfaat dari pembicaraan kita ini? Oke. Untuk manfaatnya di sini saya jadi paham ya Bu, ternyata memang tahapan-tahapan yang kita lakukan itu bisa diulik lagi ya, lebih mendalam. Contohnya tadi teknik mindfulness itu kan tidak hanya di jam pelajaran terakhir. Terkadang siswa itu setelah pembelajaran olahraga pun kayak kurang fokus karena mungkin setelah beraktivitas mereka lelah, jadi belum siap menerima materi. Nah itu teknik mindfulness dan teknik sosial emosional ya, itu juga bisa diterapkan terlebih dahulu untuk mengkondisikan emosi anak gitu. Biar mereka lebih fokus, lebih siap dalam belajar. Terima kasih Ibu Gina atas waktu yang diberikan. Sama-sama Ibu Gina. Selanjutnya kita akan melaksanakan observasi kelas, kemudian setelah observasi kita melaksanakan pasca observasi. Siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, semoga sukses. Amin.
belajar yang baru lagi, kalor dan perpindahan kalor. Oke, karena ini udah siang, udah capek dari tadi pagi udah belajar. Sekarang tenang, menghadap ke depan, ambil nafas, keluar. Ambil nafas, ambil nafas, biar relaksasi ya dari tadi pagi. Tadi pagi belajarnya apa? Ada penambahan imannya, ketakwaan, banyak. Biar belajarnya mudah diterima. Oke? Kita ke bab baru, kalor dan perpindahannya. Kalau kalian masih ingat di bab zat dan perubahannya ada gas, cair, dan wadah. Itu kan ada kalor. Kalor itu apa sih? Kalau kalian masih ingat kalor? Kimia, Bu, kimia. Kimia itu perubahan kimia, perubahan fisika karena ada perubahan kalor. Kalor itu apa? Kalau kalian masih ingat, kalor itu energi panas. Oke, berarti masih ingat ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Pernahkah kamu duduk di dekat api unggun? Panas apa duduknya? Apa yang kamu rasakan? Mengapa hal itu terjadi? Kok bisa hangat? Karena ada apinya, ada panasnya, kalian bisa merasakan kehangatannya. Oke, kita bahas kenapa sih hal itu bisa terjadi. Fokus kita hari ini ada apa itu kalor, perbedaan kalor, sama nanti kita ada tanya jawab, bisa jawab bareng-bareng. Oke. Apa itu kalor? Tadi sudah ada memori, ingatan kalian ketika ada pelajaran yang membuat es krim dan lain-lain buat tagihan nanti kalau ganti bab. Kalor apa itu? Kalor adalah energi panas yang dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Ingat-ingat, tinggi ke rendah, bukan rendah ke tinggi. Tinggi ke rendah. Oke. Terus kalor dilambangkan dengan Q. Kalau ini materi fisika, kalau kalian ingat massa jenis lambangnya apa kemarin massa jenis? M. Rho. Yang kayak P. M itu massa, V itu volume. Nah, ini ada istilah baru lagi. Kalor itu lambangnya I. Terus satuan internasionalnya J. J atau Joule. Kita bisa bilang Joule. Kalau kemarin massa satuannya apa massa? Massa. Massa satuannya. Massa. Massa satuannya apa? Massa. Satuan massa. Satuan massa. Kilogram. Massa satuannya kilogram. Kalau volume? Volume bukan. Meter pangkat 3 meter. Nah, kalau kalor satuannya J. Nanti ada rumus-rumusnya. Kita belajar kenalan kalor. Kalor dapat dinyatakan dalam satuan kal atau kalori. 1 kal sama dengan 4,2 joule. Ayo silakan tulis. Di buku catatan, Bu. Iya, di buku catatan. Iya. Yang atas, Bu. Bukan atas. Iya. Kalor. Di buku tulis kalian yang paling atas ditulis kalor dan perpindahannya. Banyak sih.
Masih ingat? Lupa. Oke, pelajaran kelas berapa sih ini? Kelas 6. Kelas 6. Jadi baru kemarin dong. Kelas 5 2 kan Kelas 5 belajar. Nah, sama Kelas 5 beda. Kelas 5 beda. Oh, gitu. Digantut itu. Nah, kalau dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah tadi ya sudah dijelaskan. Nah, ada 3 cara perpindahan kalor. Yang pertama, konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalau yang SD-nya udah pernah diajarkan, ini kita mengulas lagi. Ingat, ya masih ingat ya, kita ulas kembali materinya. Konduksi, yang pertama konduksi. Langsung aja. Konduksi adalah bantaran perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Contohnya ini gambar apa? Setrika. Sama ini gambar apa? Kopi, gelas. Nanti boleh diisi kopi, boleh diisi teh, dan lain-lain. Setrika. Ketika kita menyetrika baju, kira-kira besi dari setrika ini pindah ke baju nggak? Panasnya yang berpindah, tapi besinya ikut pindah ke baju nggak? Tapi kalau kobongan, kira-kira gimana? Kalau kobongan kan berarti kainnya yang pindah ke besi, bukan besinya. Nah, itu menandakan konveksi. Zat-nya itu tidak ikut berpindah. Zat-zat dari setrika ini tidak berpindah. Tapi panasnya tiba-tiba sampai di baju. Bajunya yang awalnya lecek jadi rapi karena ada panas dari setrika. Terus cangkir. Cangkir kalau diisi kopi, kira-kira kalau kalian pegang cangkirnya panas nggak? Panas. Karena ada perpindahan bantaran. Tapi kira-kira gelasnya berpindah nggak? Enggak dong. Karena tidak ada perubahan zat-zat atau perpindahan partikel. Itu yang disebut dengan konduksi. Ini ada contohnya. Benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda tersebut dipanaskan. Tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Begitu juga ketika kita merebus air, supaya juga ikut panas loh. Kalau kita pegang, makanya kita memegangnya di pegangan khusus biar tidak terkena panasnya. Sendok juga gitu. Sendok kalau dipanaskan ikut panas nggak? Kalau kita pegang, itu termasuk karena sendok itu terbuat dari logam. Wajan, panci, alat-alat dapur pokoknya. Karena tujuannya ya buat masak-masak kan butuh api. Jadi butuh alat yang bisa menghantarkan panas itu tadi. Silakan ditulis. Iya, tanda. Kapan kita main bisnis lagi ya? Kita Selasa di jam. Kalau ada video, iya. Tidak. Kan satu kelompok satu aja. Iya, udah sembuh. Kelompoknya genting. Enggak dong, kan kelompok es krim masih sama. Oh, kuisis Bu. Iya, yang kelompok es krim. Pakai kelompok es krim. Karena kan kelompok es krim terus aja. Kamu mau gambar setrikannya? Boleh. Aku udah gambar. Oh iya. Udah sembuh beneran, tangannya udah sembuh. Belum. Hati-hati nanti kalau naik sepeda hati-hati. Lu di sini mau nangis sembuh.
nangis Bu. Parah. Konduktor dan isolator. Tadi kita udah bahas konduksi, sekarang kita bahas tentang konduktor dan isolator. Udah pernah dengar istilah konduktor isolator? Belum. Berdasarkan kemampuan menghantarkan panas, benda dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor itu apa sih? Konduktor itu benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya tembaga, besi, air, tulis Bu. Makanya bahan-bahan perabotan rumah tangga yang buat masak itu rata-rata terbuat dari logam-logam semacam tembaga, besi, dan aluminium. Terus kalau yang isolator itu benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas atau menghantarkan panas dengan buruk. Contohnya karet, kertas, ban, kain, kayu. Makanya kalau kita pakai alat rumah tangga itu ada pelapisnya di bagian pegangan. Wajan kan gitu tuh, di bagian pegangannya kan berbeda bahannya dengan wajan yang di tengah. Itu apa? Buat kita bisa memegang karena dia tidak menghantarkan panas dengan baik. Biar kalau kita pegang kita tidak terasa panas di tangan. Kalau meja berarti isolator atau konduktor? Konduktor. Meja Isolator. isolator. Kursi Isolator. buku Isolator. papan tulis. Isolator. Kalau pulpen, Konduktor. pulpen itu yang bagian besi ujungnya itu karena dia dari besi dia konduktor. Tapi yang bagian yang terbuat dari, karena ada pulpen yang ada karetnya ya pegangannya. Kalau enggak karet ya ini plastik ini itu isolator. Kalau yang besinya konduktor. Penggaris, Isolator. penggaris apa ini? Penggaris atom besi. Penggaris atom isolator. Kalau penggaris besi Konduktor. pernah nggak kalian memanaskan penggaris? Pernah. Saking gabutnya. Dipanasin pakai apa? Korek. Di kompor. geser lama-lama panas kan? Di kompor aja. Itu kan panas tuh lama-lama, berarti dia kan konduktor, menghantarkan panas dengan baik. Oke. Kalau tiang bendera itu kira-kira konduktor apa isolator? Konduktor. Kenapa konduktor Jun? Karena terbuat dari besi. Oke. Kalau kaca, konduktor apa isolator? Konduktor. Isolator. Maksud isolator? Kenapa isolator? Konduktor. Kenapa konduktor? Karena isolator. Kalian pernah melihat oven? Pernah. Oven itu ada kacanya tuh. Oven. Kira-kira kalau kalian pegang kacanya panas? Panas. Panas. Terus berarti dia menghantarkan panas dengan baik atau enggak? Terus ada lagi mangkok kaca. Pernah melihat mangkok kaca? Pernah. Kalau kalian makan bakso kan ya mie ayam. Ada mangkok yang transparan toh, yang terbuat dari kaca. Itu panas ya kalau kalian pegang? Panas. Berarti dia menghantarkan. Tapi ada juga kaca yang didesain isolator agar tidak menghantarkan panas. Panci mahal kalau mau bikin makanan mangkok atom itu dari atom bukan dari kaca. Kalau kalian tahu panci mahal yang ada kacanya itu biasanya kalau masak kan kelihatan, kalau udah mendidih gitu biar kelihatan makanya tutupnya kaca. Tapi biasanya nggak panas karena dia bahannya putih.
Harganya mahal. Biasanya gitu, ada harga, Ada kualitas. ada kualitas. Tulis. Iya kan? Ada yang minus lagi selain Juni nggak? Hendra. Ya kalau minus nanti berarti bulan depan pindah depan aja. Aku pindah depan, Bu. Kamu minus nggak? Tidak tahu. Kamu minus pindah depan aja. Mencari masih dari matahari, Bu. Bunga apa ya, Bu? Ikut bawa dulu, Bu. Kena sinar matahari ya, Bu. Yang minus siapa? Aku. Hendra. Kalian pernah cek kesehatan mata minus nggak? Pernah cek kesehatan mata nggak? Nggak. Dulu, Bu, katanya. Kalau ke dokter kan AS tahu kan? Siapa tahu kalian minus tapi nggak tahu. Karena kan kadang kan nggak minus tapi silinder. Kalau silinder itu kalau lihat sama tulisan kan pusing. Karena kayak gerak-gerak gitu. Kalau nggak gerak ya kayak melengkung gitu. Ini kok pada jatuh ya? Kena angin kan? Ada, Bu. Udah? Belum. Yang hujan belum ada. Tapi yang belum ya. Aku belum, Bu. Nyambung nggak? Emang beda. Bu, tambah kok, Bu. Tanganku keingetan loh, Bu. Tambah asin. Tambah asin. Biasanya nanti aja. Tambah asin itu. Udah, next ya kalau udah. Konveksi yang selanjutnya. Belum kok, Bu. Bu, belum, Bu. Ayo tulis. Untuk skip. Belum, Bu. Gak boleh gitu. Kita harus dapat temannya ya. Kalau naik bus, misal kalian piknik, kalau ada temen yang telat, tinggal. Gak boleh kan sama-sama mau berangkat bareng. Siapa tahu dia di jalan sedang ada macet, motornya beribon. Nggak tahu. Coba kalian bayangkan kalau itu diri kalian. Gak mau kan kalau ditinggal, jadi jangan ditinggal. Nanti kalau ada kembali Udah, udah Ya. Atas, atas. Udah belum nih? Udah, next. Konveksi. Konveksi itu aliran perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat dengan disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Ditulis. Contohnya, air ketika direbus yang dipanaskan kan air yang bagian bawah toh. Tapi yang atas kenapa dia ikut bergerak-gerak? Karena ada aliran panas dan partikel airnya itu berpindah. Makanya dia bisa bergerak-gerak. Kalau kalian biasanya menyebutnya dengan apa? Blubuk, dedek, umum bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya mendidih. Oke, mendidih. Itu mendidih adalah salah satu bentuk perubahan atau perpindahan partikel-partikel air dari yang bawah ke atas, dari yang atas ke bawah, dan seterusnya. Bergerak-gerak gitu partikelnya. Itu menandakan kalau airnya sudah mendidih. Nah, contohnya ini gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan. Lanjut, gerakan naik dan turun kacang hijau, kedelai dan sebagainya ketika dipanaskan. Kalian pernah merebus kacang hijau? Enggak. Nggak pernah bikin bubur kacang hijau? Enggak. Pernah lah, ada yang pernah. Ya, besok kamu kalau ibunya masak bubur kacang hijau dilihat coba. Kalau udah panas, kira-kira pergerakan kacang hijaunya gimana sih? Nanti kamu lihat. Nah, naik turun kan pergerakan
kan kacang hijaunya naik turun itu salah satu contoh dari perpindahan partikel-partikel dari kacang hijaunya. Oke, yang selanjutnya terjadinya angin darat dan angin laut. Kalian pernah ke pantai? Pernah ke pantai. Ada ombak. Ombaknya kira-kira mendekati kalian atau menjauhi? Mendekati. Habis itu datang lagi. Menjauhi, datang lagi gitu terus kan. Itu salah satu bentuk angin darat dan angin laut. Kalau angin darat itu angin dari darat ke laut, kalau laut itu laut ke darat. Kira-kira kalau kalian di laut, di pantai, semakin sore airnya mendekati kalian atau menjauhi? Nah, kenapa kayak gitu? Karena ini ada angin darat dan angin laut. Ada juga gravitasi bulan, pergerakan bulan. Kalau malam hari kan kita sudah menjauhi matahari. Kan kalau bumi berotasi, kalau malam berarti kita menjauhi matahari. Kalau siang kita menghadap matahari. Nah, ketika kita menjauhi matahari, ada pergerakan bulan, gaya gravitasi bumi itu ada angin malam dan angin laut, angin darat. Dan ini sudah belum. Habis konveksi nanti yang terakhir radiasi. Kalau radiasi kayaknya kalian sudah sering melihat. Dulu katanya itu banyak Terakhir roti. Kayak kue ulang tahun. Kue taruh. Tapi ini kalau yang lain lihat ini gambar apa? Panci. Bu, itu kayak ya, ulang tahun, Bu. berarti Farel juga gitu ya. Laper. Ini materi IPA untuk mengecek kelaparan. Lapar apa tidaknya? Fokus apa tidaknya kalian? Fokus Bu Panci kula, Bu. Tadi bilang mental. Halo. Ngecek kalau semakin siang semakin pandangannya ke arah makanan. Di sini kalian pulang biasanya makan. HP Bu. Main HP, Bu. Main HP terus tidur. Terus sekolah lagi. Sekolah. Bu, sekolah jam berapa? Iya, Bu. Bu. Awalnya jam Biasanya jam 5. Paling suwi setengah 5. malamnya belajar lagi nggak? Bu tuh jam maghrib itu terus ngaji les Bu. Berarti setiap hari sibuk ya? Iya. Kalau sekolah sorenya sampai jilid sama kelas berapa? Tetapnya kelas 6. Beda-beda berarti ya? Tergantung madrasahnya ya? Ada sampai kelas 6, ada sampai kelas 4, ada kelas 7. Bu, jilid apa Bu itu Bu? Kelas apa jilid? Kalau TPK kan jilid ya, kalau madrasah bukan kelas. Ya ini next ya. Terakhir radiasi. Kalau radiasi kalian pasti sudah next aja. Sudah sering Tangan tukang Bu. Yang sopan. Oke Bu. Oke. ada radiasi contohnya perpindahan kalor yang terjadi dalam bentuk perambatan perkembangan elektromagnetik tanpa memerlukan adanya zat perantara. Contohnya tadi api unggun kita kan diem aja sih, tapi tiba-tiba kita merasakan hangat. Nah itu berarti tanpa ada perantara. Tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api, misalnya panas dari lampu ketika menghangatkan telur unggas. Kan kalian pernah melihat telur ayam terus dikasih lampu di atasnya nggak pernah? Nggak ada yang melihara ayam kan? Dikasih lampu biar ayamnya merasa hangat. Terus pakaian menjadi kering ketika dijemur akibat panas dari matahari. Nah kalau menjemur pakaian lama-lama pakaiannya terasa hangat. Apa
Belum. Umam. Belum, Ri? Belum. Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah. Belum, Bu. Satu, perpindahan kalor yang terjadi dalam bentuk perambatan gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan adanya jarak antara betul. Coba dilihat catatannya. Yang benar apa jawabannya? Yang benar apa jawabannya? Berarti salah ya? Ya, ternyata salah. Next. Plastik, kayu, karet, kertas, dan ban merupakan zat yang buruk dalam menghantarkan panas atau coba cek. Oke, benar. Next. Kalor dapat berpindah dari benda bersuhu rendah ke benda bersuhu tinggi. Betul. Kenapa salah? Karena tinggi dan rendah. Oke, coba. Ya, ternyata salah. Oke, yang keempat. Gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan serta terjadinya angin darat dan angin laut merupakan perpindahan kalor secara konveksi. Coba catatannya dibuka. Bukan dulu dong. Benar, salah. Benar. Oke, coba kita cek. Benar. Terima kasih. Nah, sekarang berkelompok mengerjakan LKPD-nya. Kelompok 1, mana kelompok 1? Bagian kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Ya, silakan duduk berkelompok.
Aku
Yang lain didengarkan, temannya maju. Yang lain didengarkan, temannya maju. Bu Budina, ajak dong mana ya bu? Kamera kanan dulu. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Yang A, yang A, jadi mau yang A.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah saya juga baik. Tentunya kita tidak sendiri ya. Pada percakapan pasca observasi ini kita akan ditemani oleh pengajar praktik ya. Beliau adalah Ibu Sylvia Indriani. Selamat pagi Bu. Ibu Dina, Bu Didi. Ini melanjutkan percakapan kita. Iya. Setelah pra, kemudian kita juga melakukan observasi, dan sekarang ini kita melakukan percakapan pasca observasi. Bagaimana Bu Dina perasaannya setelah mengajar? Oke, perasaan saya setelah mengajar kemarin ya, alhamdulillah senang. Saya melihat anak-anak juga antusias, itu membuat saya merasa oh ternyata pembelajaran yang saya ajarkan itu dapat diterima oleh mereka dengan baik. Nanti kesannya bagus ya. Iya, bisa bagus. Oke. Bu Dina izinkan saya untuk menyampaikan hasil observasi yang saya lakukan. Terkait dengan pembelajaran, ya, ketika saya melakukan observasi di kelas Ibu Dina, saya menangkap luar biasa sekali pembelajaran. Ya. Kemudian anak-anak juga semangat untuk mengikuti pelajaran. Kemudian ketika Bu Dina menyampaikan tujuan pembelajaran melalui slide ya, slide PPT, anak-anak juga mengetahui apa yang akan mereka pelajari pada hari tersebut. Seingat saya ada tiga tujuan pembelajaran. Anak-anak dapat mendeskripsikan perbedaan suhu dan kalor, kemudian mereka juga bisa menemukan benda-benda yang memiliki kalori jenis yang tinggi, kemudian mereka juga dapat menghitung rumusan kalor, rumusan besar kalor. Itu ya. Kemudian di pasca observasi ini saya juga ingin menyampaikan ya hasil observasi saya mengenai area pengembangan yang dengan kembangkan. Ketika pra observasi, Ibu Dina menjelaskan bahwa ada dua area pengembangan. Yang pertama itu tentang karakter, ya. Yang kedua tentang kompetensi. Karakternya itu yang ingin dikembangkan adalah kerjasama anak-anak yang mereka dapat berkolaborasi dalam tugas kelompok. Itu area yang ingin dikembangkan terkait dengan karakter. Kemudian yang area kompetensi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan disajikan. Itu juga saya mendapatkan hasil yang luar biasa. Karena ternyata anak-anak itu sangat antusias sekali ketika kerja kelompok. Gitu. Kemudian Bu Dina juga menyampaikan saya akan menggunakan media PPT, itu juga sudah dilaksanakan. Kemudian saya akan menggunakan metode scientific learning ya, melalui pengamatan dulu, itu juga sudah dilakukan dengan sangat baik Bu Dina. Itu hasil dari observasi saya. Kemudian anak-anak juga sudah melakukan kerja kelompok dengan bagus. Kemudian juga disertai dengan LKPD, mereka juga bersemangat untuk mengerjakan LKPD itu. Jadi secara umum saya menganggap bahwa Bu Dina melaksanakan pembelajaran dengan sangat baik, menggunakan strateginya juga sudah bagus, metodenya juga sudah bagus, media yang digunakan juga sudah bagus. Cuma ya, saya juga menangkap ada beberapa kekurangan ya. Tentang ini Bu Dina. Ketika pra ya Ibu Dina menyampaikan bahwa akan menggunakan puisi sebagai media pembelajaran. Itu sepertinya belum dilaksanakan ya. Kemudian yang kedua itu tentang ini metode eksperimental ya. Melakukan percobaan. Nah, itu juga belum dilaksanakan. Apakah itu yang saya sampaikan ini? Kalau bab kalor itu kan terdiri dari
eksperimen dan krisis itu biasanya dilaksanakan di pertemuan yang BJP. Karena kalau cuma BJP kan kalau untuk eksperimen itu kan kita harus menyiapkan alat-alat dan anak-anak juga harus mengkondisikan anak-anak ke lab atau ke ruangan yang memang khusus untuk prakteknya. Jadi kita menggunakan waktu yang 3JP termasuk juga penggunaan media kuisis dilaksanakan di waktu yang 3JP karena untuk assessment. Jadi setelah siswa menerima satu materi itu nanti kita lakukan assessment menggunakan kuisis tersebut. Berarti untuk yang JP yang Ibu Dina laksanakan itu baru teorinya ya, teorinya kemudian kerja kelompoknya. Betul. Setelah itu nanti dilanjutkan dengan pertemuan selanjutnya selanjutnya itu akan menggunakan media kuisis dan eksperimen. Oke, Bu Dina, terima kasih. Kemudian kira-kira rencana apa yang Bu Dina ingin lakukan untuk mengatasi kelemahan pembelajaran yang sudah dilakukan? untuk kelemahan pembelajaran itu terutama pada saat eksperimen ya anak-anak itu karena tadi seperti yang saya sebutkan tujuan saya karakternya lebih ke kolaborasi. Jadi harapan saya kolaborasi antar anak itu langsung kayak cek gitu loh. Tapi anak-anak kan pengkondisian anak kan tidak semudah itu. Apalagi anak-anak kelas 7 itu mereka baru di sekolah ini, baru mengenal alat-alat itu masih kayak curiosity-nya, rasa ingin tahu yang masih tinggi. Jadi ketika sudah ada alat mereka malah lebih ke kepo ini apa gitu kan. Bu ini apa? Bu ini namanya gitu. Malah mereka ingin tahunya nama alatnya. Nama alatnya. Belum melaksanakan tugas untuk melakukan pertukaran. Dikasih tahu di awal juga tentang semua nama alat, tapi kan tidak mungkin mereka langsung mengingat semua. Apalagi nama-nama alat laboratorium itu kan unik-unik ya Bu ya. Ada yang lampu Erlenmeyer, bentuknya beda dikit namanya juga berubah ya kan Bu. Itu pasti anak sering bertanya. Jadi kalau menurut saya yang ingin saya kembangkan lagi itu cek-ceknya itu ya Bu, ketelitian dan Kemandirian mereka ya, Betul sekali. kemudian rasa tanggung jawab mereka. betul kemandirian, rasa tanggung jawab dan juga keaktifan yang sangat tertuju ke pembelajaran ya. Tidak hanya cepetan ini bagaimana ini ya, tapi harus pada fokus pada pembelajaran. Betul. Iya. Kemarin juga ketika pembelajaran saya sudah mengamati juga benar sudah menerapkan ini ya mindfulness dengan ini teknik stop ya. Anak-anak tolong ini ambil nafas. Kemudian itu juga saya dapati juga bisa menenangkan emosi anak. Mereka agak tenang kondisinya setelah istirahat ya. Karena kan jam 7.08. Iya. Setelah istirahat juga mereka bisa dengan teknik mindfulness itu mereka agak tenang dan bisa konsentrasi. Itu juga bagus sekali sudah dilaksanakan. Kemudian selain itu mungkin ada rencana lagi yang akan Dina lakukan terkait dengan mengatasi kekurangan pembelajaran. Oke. Kalau untuk dalam penanganan emosional ya Bu, terkadang itu kita sendiri saja ya Bu. Kalau dari rumah dalam keadaan bad mood, terkadang masih kebawa dalam pembelajaran, tapi kita berusaha profesional ya. Betul. Tapi kan itu kalau kita kan sudah dewasa, sudah mengerti banyak hal. Tapi kalau untuk anak-anak, kadang kalau entah di rumah ada masalah apa, kita kan nggak tahu ya. Kita tahu ya kondisi anak di sekolah seperti ini. Nah terkadang ada siswa yang entah itu di rumah ada masalah atau apa, dia cenderung merenggut gitu loh. Nah itu yang ingin saya kembangkan lagi, bagaimana cara sekolah itu tempat yang nyaman, yang happy, yang dia bisa menjadi dirinya sendiri begitu loh. Biar masa nyaman ya, tidak memikirkan hal yang lainnya, harus pada pembelajaran. Betul. Sekolah nanti yang di rumah Dipikirkan nanti. betul sekali. Yang penting untuk saat ini kita fokus pembelajaran. Betul gitu ya. sekali gitu. Iya, setuju Bu. Iya. Kemudian kira-kira kapan ini Ibu Dina ingin melaksanakan rencana yang sudah dilakukan? Karena ini perlu penelusuran terkait latar belakang siswa ya Bu. Ini sudah mulai. Ini kan saya mau asas ya, Iya. sudah proses Iya. mensuratif. Kemarin karena ada teman-teman orang tua juga saya sedikit banyak
belakang anak-anak seperti apa. Ada anak yang memang di sekolah aktif tapi ternyata di rumah pendiam, katanya di rumah tuh malah diam, nggak ada suaranya. Malah saya berpikir oh ternyata mereka jadi diri sendiri malah di sekolah gitu Merasa nyaman ya? iya Atau merasa menyaman dengan Budina ya? mungkin kita nggak tahu di rumah itu malah diam, mungkin diamnya karena suatu alasan kalau menurut saya. Di sekolah dia aktif tapi di rumah dia berarti kan tidak sesuai dengan yang kita lihat setiap hari gitu Bu. Jadi kalau menurut saya kita harus telateni dulu ini karakter anak ini seperti apa. Ini sudah mulai saya mengenal banyak, 1 dari 2 anak yang bermasalah itu karena apa penyebabnya gitu. Kemudian kira-kira kapan ini untuk melaksanakan rencana yang ingin Budina laksanakan? Untuk proses pembelajaran kemarin sudah saya lakukan melalui yang agak sedikit kadang sinyalnya hilang ketika pembelajaran kan kadang ketika kita menerangkan ada yang entah malah melihat jendela atau apa, sudah saya rombak tempat duduknya Yang sementara. iya kadang ada yang gitu kan Bu, sinyalnya hilang sebentar gitu, sudah saya rombak di tempat duduk yang di depan biar saya kalau menerangkan tetap fokus di depan gitu. Dan anak-anak yang cenderung aktif dan mau berkompetisi itu saya tanya dulu, kamu mau duduknya di mana gitu kan. Kalau di depan itu untuk yang mohon maaf kekurangan matanya minus juga Begitu. kan kasihan Bu kalau Harus sebelah. ada pengaturan tempat duduk Iya ya? betul. Kalau aktif insya Allah mau dia duduk di belakang pun tetap bisa aktif gitu Bu, anak-anak gitu. Terus mereka maunya di sini, kalau misal mau di depan saya kasih pengertian di depan itu untuk yang kekurangan misal katanya minus gitu. Terus kalau nggak gitu yang silinder yang ada kekurangan gitu. Jadi mereka memahami kenapa mereka nggak duduk di depan saat itu gitu. Nah dari situ timbul kesepakatan. Berarti secepatnya ya akan dilaksanakan pengaturan tempat duduk, kemudian penjelasan tentang materi yang akan dilaksanakan seperti apa, kemudian media juga dipersiapkan, dikembangkan lagi karena ini mengingat ini mau ada asesmen sumatif. Betul. Jadi Budina mungkin sudah mempersiapkan dengan lebih baik lagi tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas yang akan datang gitu. Jadi saya bisa menangkap bahwa rencana yang akan Budina laksanakan ya untuk mengatasi kelemahan pembelajaran yang sudah dilakukan itu secepatnya sebelum SAS. Ya. Oke, terima kasih Budina. Apa yang Budina bisa dapatkan dari pembicaraan kita di sini? Kalau dari total dari sebelum pra observasi dan pasca observasi yang saya tangkap, proses pembelajaran itu berkembang dari zaman ke zaman. Kalau zaman dulu, zaman saya HP malah jangan dipakai gitu ya. Sekarang HP boleh dipakai untuk bermain game pembelajaran. Nah dari situ saya tahu ternyata proses pembelajaran itu dinamis. Ya, dinamis, selalu berubah seiring waktu. Nah kita sebagai guru harus adaptif, Ya, kan ya Bu. Jadi kalau karakter siswa kan beda-beda. Berdasarkan observasi ini saya tangkapnya kita harus bagaimana cara mengatasi siswa itu sendiri dulu, menyampaikan proses pembelajaran sesuai dengan tuntutan alam dan tuntutan zaman anak-anak. Betul sekali, saya setuju dengan pernyataan Budina. Memang tugas kita itu membimbingnya, menuntut anak agar mereka bisa mencapai jati diri mereka seutuhnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan.